Selamat mendengarkan podcast ini. Satu hal yang harus terus digarisbawahi, bahwa Allah kita itu Allah yang memiliki tatanan di dalam dirinya. Dan Allah stabil dalam integritas yang sempurna menegakkan tatanan tersebut. Segala sesuatu yang dilakukannya pasti dalam koridor tatanannya. Tidak mungkin lepas dari itu. Dari apa yang dikemukakan Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita menemukan sifat hakikat Allah. Dari sifat-sifat hakikat Allah tersebut, yang juga nampak dari tindakan-tindakan dan keputusan-keputusannya, maka kita dapat memahami tatanannya. Kalau kita berhadapan dengan manusia, dengan sifat karakternya, kita akan berusaha untuk bisa memahami sifat karakter orang tersebut, supaya hubungan kita harmoni, supaya jangan ada konflik dan lain sebagainya. Tetapi manusia itu bisa tidak stabil, saudara. Integritasnya itu bisa rendah. Hari ini tindakannya A, besok tindakannya bisa A1, bahkan bisa B. Tapi Tuhan tidak. Dan ini yang membuat kita tidak berjalan di dalam gelap. Ini yang membuat kita bisa berjalan di dalam terang. Jadi Tuhan kita bukan seperti bola liar yang menggelinding kesana kemari yang tidak pernah bisa dipahami. Tetapi Tuhan itu pribadi agung yang memiliki tatanan, yang seluruh tindakan dan perbuatannya tetap ada dalam koridor tatanan tersebut. Nah, hal inilah yang membuat kita bisa yakin menjalani hidup. Sebab kita berinteraksi dengan satu pribadi agung yang stabil, yang permanen, yang integritasnya sempurna. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, jika kita belajar dengan benar, kita bisa melihat sosok dari Tuhan semesta alam yang membuka dirinya begitu rupa untuk bisa dikenali umat. Walaupun dia Allah yang transenden, artinya Allah yang melampaui akal pikiran kita, tetapi Allah berkenan hadir di tengah-tengah kancah kehidupan manusia dan bertindak secara imanen, artinya bertindak dalam batas-batas pengetahuan dan pengertian yang bisa dijangkau manusia. Oleh sebab itu, saudaraku, betapa berartinya Alkitab kita, dan betapa berharganya pengajaran yang jujur, yang cerdas, yang terekstrak dari apa yang ditulis di dalam Alkitab ini. Banyak orang tidak menyadari bahwa belajar pendalaman Alkitab, artinya belajar Alkitab dari sesi pertemuan pendalaman Alkitab, itu satu kesempatan yang tidak ternilai, sebab tidak akan dapat terulang lagi. Jikalau yang diajarkan adalah kebenaran yang murni, yang memandu kita untuk menjalani hidup dalam berinteraksi dengan Allah, supaya kita bisa menempatkan diri kita secara benar di hadapan Allah dan menempatkan Allah dalam hidup kita secara pantas, maka betapa mahalnya kebenaran yang kita pelajari di sesi-sesi pendalaman Alkitab itu. Melengkapi penjelasan mengenai kedaulatan Allah dalam hubungannya dengan doa, kita harus memahami hakikat Allah. Dari pemahaman kita akan hakikat Allah tersebut, kita bisa mengerti bagaimana kita berdoa secara benar. Banyak kekeliruan yang terjadi oleh karena pengajar atau pembicara atau pengkhotbah Kristen, ya, sebagian mereka tidak mengerti kebenaran, tidak memahami hakikat Allah. Tidak sedikit pandangan mengenai Allah dari agama-agama di luar Kristen dikenakan pada Tuhan, sehingga jemaat memperlakukan Allah seperti umat agama lain memperlakukan ilah atau dewanya.
penggambaran Allah yang benar sebagai Allah yang mirip ilah-ilah agama-agama suku atau kepercayaan agama lain, ini menyesatkan. Sehingga perlakuan mereka terhadap Allah yang benar itu seperti perlakuan umat agama lain tersebut terhadap ilah atau agamanya. Coba saja seperti yang sudah sangat kita kenali, saudara, bagaimana orang berusaha untuk menyenangkan Tuhan dengan pujian, ya, dengan penyembahan, dan diharapkan dengan pujian penyembahan itu hati Tuhan disukakan. Memang ada pernyataan bahwa Tuhan bertata di atas puji-pujian. Ada dua catatan di situ yang harus diketahui. Yang pertama, bagaimana kualitas pujian tersebut? Orang makan tuh kenyang katanya. Nanti makan apa dulu bisa kenyang? Makan gulali, makan beras, makan apa? Kerupuk. Puji-pujian macam apa yang membuat Allah bertata di atasnya? Lalu yang kedua, jangan lupa bahwa itu teks ada dalam perjanjian lama yang dipahami oleh umat perjanjian lama menyukakan hati Allahnya itu melalui seremonial puji-pujian. Sedangkan orang percaya sudah dibawa ke ranah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, saudara. Ini sangatlah berbeda, saudara. Banyak kesalahan tanpa disadari. Misalnya kalau ada orang di gereja, aktif di gereja, dia merasa di wilayah Tuhan. Ngerti nggak apa artinya di wilayah Tuhan itu? Kalau agama-agama tertentu kan mereka di rumah ibadahnya, di lingkungan rumah ibadahnya, mereka merasa ada di wilayah dewa atau ilah mereka. Di luar itu tidak. Sedangkan Allah kita ini Allah yang maha hadir, beda kan? Sehingga saudaraku, sikap hati yang mestinya menjadi nilai hidup kekristenan dan yang menentukan harmonisasi hubungan dengan Allah digantikan dengan seremonial di gereja. Ini salah. Saya tidak mengatakan tidak perlu menyajikan sebuah puji-pujian yang bagus, bukan tidak boleh, harus sebaik-baiknya. Tetapi harus dipahami bahwa kualitas atau nilai dari hidup kekristenan yang menentukan hubungan harmoni dengan Allah itu ditentukan hidup per menit per detik kita dalam persekutuan dengan Tuhan, bukan di dalam seremonial. Jadi jangan berpikir bahwa Allah kita bisa diatur. Seperti misalnya kita doa puasa supaya hati Tuhan bisa diluruhkan. Walaupun tidak diucapkan hal itu, tetapi sudah menjadi satu konsep persepsi. Kalau doa bertalu-talu itu Tuhan akan digerakkan hatinya. Kalau doa semalam-malaman itu lebih didengar. Bukan tidak boleh doa semalam suntuk, sekali-kali kita perlu. Tetapi saya lebih prefer untuk tidak mengadakan itu, karena memang di atas jam 11 irama kita tidur. Kita cari hari yang lain saja. Lalu juga kita bicara doa itu apa? Perlu kita perhatikan apa yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 13-14. Menunjukkan bahwa Allah bukanlah Allah yang dapat diatur oleh siapapun dan dengan cara bagaimanapun. Tidak ada kuasa yang bisa mengatur Allah. Dia Allah yang kuat. Ia tidak bisa dipengaruhi, saudara. Kalau kita membaca kisah Hizkia, maksud saya, yang Tuhan tambahkan umurnya, itu tidak bisa kita membuat kesimpulan bahwa kalau kita mendesak Allah, lalu Allah bisa hatinya dilunakkan. Harus melihat itu dalam kerangka berpikir yang benar dan dalam konteks yang tepat. Jangan mencoba untuk mengatur Tuhan, karena Tuhan mengatur dirinya sendiri di dalam hakikatnya yang sempurna, dengan stabilitas yang sempurna, permanen, dan integritasnya yang sempurna. Oleh sebab itu langkah yang bijaksana yang kita harus lakukan adalah mempelajari, mengenal Allah kita, sehingga kita mengerti apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Nah, kalau kita bertumbuh dewasa, cara kita berdoa itu sudah berbeda, saudaraku sekalian. Kita akan berusaha mengerti kehendak Tuhan. Doa itu benar-benar merupakan percakapan. Kita tidak akan mudah mengajukan suatu permintaan.
jika kita belum yakin benar bahwa permintaan itu sesuai dengan kehendaknya. Lagi pula Bapak Ibu, orang Kristen yang dewasa akan berusaha tidak memiliki keinginan kecuali kehendak Tuhan. Belajar tidak memiliki kepentingan kecuali rencana Allah yang digenapi. Nah, kalau sudah begini kan sudah berbeda sekali peta hidup kita dengan peta hidup orang Kristen yang tidak dewasa, apalagi dengan cara hidup umat yang tidak mengenal Allah yang benar seperti Allah kita. Jadi kita harus mengenal hakikat Allah kita supaya kita tidak ada di pihak musuh. Ya, musuh Allah itu saya tulis di sini, saudaraku, orang yang menjadi seteru salib Kristus. Artinya orang yang menolak bertobat. Kita bisa salah tapi jangan tidak bertobat. Orang yang congkak atau sombong, yang mengandalkan kekuatan sendiri. Dan yang ketiga yang mengasihi dunia. Kalau tiga hal ini masih dalam kehidupan seseorang, dia mau berdoa bagaimanapun tetap musuh. Musuh. Bila seseorang melakukan hal-hal tersebut, sekalipun dia memberi persembahan di gereja, dia berbakti, dia tidak akan pernah diterima sebagai sahabat. Dia musuh. Ini orang-orang yang tidak bisa mengungsi kepada Tuhan. Dia memiliki wilayah hidup sendiri. Yang tidak mau bertobat bisa salah, tapi mari kita berbalik. Yang sombong tidak menyadari keberadaannya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Harus mengakui bahwa Tuhanlah yang menjadikan kita ada sebagaimana kita ada. Dan tentu akan berlanjut dengan mengembalikan baik kemuliaan Tuhan. Lalu yang mengasihi dunia, itu musuh. Sekarang kalau kita kebaktian sebagus apapun, lalu masih memiliki keadaan seperti ini, bagaimana? Yang toleransi itu pendeta, Tuhan nggak toleransi. Hanya Tuhan masih memberi kesempatan orang-orang ini untuk berubah. Bisa. Masih diberi kesempatan untuk berubah, tidak apa-apa. Saudara ya, seperti aman-aman karena Tuhan tidak memperkarakan atau dianggap belum perlu diperkarakan. Tapi suatu saat akan diperkarakan. Oleh sebab itu lebih baik ya kita bertobat. Kita mau berdamai dengan Tuhan. Tuhan tetap pada integritasnya loh. Nggak bisa disuap. Ini yang harus membuat kita gentar, saudara. Kita harus gentar di sini. Yang menakutkan menurut saya ya, Tuhan itu diam. Tapi bukan diam tidak aktif. Roh Kudus bicara tapi lembut. Kalau kita berkeras, Tuhan membiarkan. Sampai akhirnya nggak pernah bisa berubah. Kita harus membangun kegentaran yang hebat terhadap kenyataan Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi ini. Dengan sifat karakternya seperti ini, waduh, kita harus hati-hati. Tuhan, kalau aku masih berkeadaan seperti ini, seperti yang dimaksudkan Alkitab itu, congkak, ya, tidak mau sungguh-sungguh bertobat, yang masih mengasihi dunia, harus segenap hidup tanpa batas. Semua wilayah hatinya, pikirannya harus diserahkan ke dalam tangan Tuhan, saudara. Tuhan tidak bisa diajak bermain-main. Dia tegas, agung dan mulia, saudara. Jadi kalau kita salah, kita lebih baik berdamai, saudara. Maafkan aku, Tuhan. Sorry, Tuhan. Aku mau benar, Tuhan. Harus sungguh-sungguh, harus nekat berkenaan dengan doa masih ya. Allah tidak bisa dipaksa. Saya mengutip Yakobus 5 ayat 14 sampai 18. Ini karena ayat sering dipakai untuk ayat yang dipakai dan mengajarkan seakan-akan Allah bisa dipaksa. Kalau seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar
Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Tetapi kalau kita memperhatikan dengan teliti, maka ada syarat-syarat yang harus dilakukan untuk dipenuhi suatu permintaan. Hal ini harus kita analisa dengan benar agar tidak sesat memahami hal pengabulan doa. Oke. Kan sering orang berkata doa itu besar kuasanya kalau didoakan dengan yakin begitu ya. Seakan-akan keyakinan itu bisa mengatur Tuhan. Apalagi dulu ya, kita tuh pada umumnya percaya ya, kalau yakin banget pasti jadi gitu. Kan ada kalimat yang itu. Namun satu hal dia minta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Itu kalimat bisa dikenakan di dalam kisahnya perempuan Sirofenisia atau perempuan kafir yang asal jamah jubahnya sembuh, atau di kisah yang lainnya. Tapi itu sangat khusus. Itu kasus khusus yang tidak bisa dikenakan untuk semua situasi. Nah, di sini perlu kecerdasan, saudara. Di sini perlu kecerdasan. Kalau kita yang mengerti bagaimana menganalisa Alkitab, kita bisa meluruskan. Tetapi kita ini nanti dikira tidak benar, karena pengertian umum sudah terlanjur salah. Pokoknya kalau kita beriman, percaya bahwa yang kita yakini itu akan terjadi, maka jadi. Ini positive thinking, dan itu sebenarnya sikap kurang ajar terhadap Tuhan. Siapa Tuhan yang bisa diatur dengan kekuatan pikiranmu? Emangnya benda apa Tuhan itu? Itu sebenarnya pola-pola agama kafir. Itu bukan pola Alkitab. Kalau di perjanjian lama ada kisah seakan-akan demikian, lihat konteksnya. Ketika Tuhan Yesus juga memberitakan Injil, lalu ada orang yang menjamah jubahnya, itu benar-benar kasus khusus yang harus dilihat dengan cerdas. Tidak bisa dikenakan secara umum. Tapi kan ada orang-orang yang pendeta ini ya, yang sapu tangannya dipotong kecil-kecil, dibagi-bagi ke jemaat. Terus jemaat menerimanya, dimasukkan di dompet mereka masing-masing. Gitu, saudara. Coba dari paragraf yang tadi kita baca, yang harus dimengerti dalam paragraf tersebut adalah doa yang lahir dari iman. Kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan iman di sini. Iman atau percaya adalah kata yang sering kita dengar. Objek iman itu bukanlah sesuatu ya. Objek iman kita haruslah Tuhan. Hendaknya kita tidak terjebak dengan ajaran banyak orang, saudaraku. Seolah-olah dengan iman seseorang dapat mengatur Tuhan. Itu yang tadi saya katakan positive thinking. Berpikir positif. Dan positif di sini dipahami sebagai menguntungkan. Baik untuk siapa? Untuk diri sendiri atau untuk manusia. Sedangkan buat kita yang positif ini yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau tidak mendatangkan kemuliaan itu tidak positif. Baik untuk Tuhan, bukan untuk kita. Itu pun juga tidak bisa dikatakan sebagai positive thinking atau berpikir positif. Sebab kalau suatu di luar kehendak Allah itu tidak positif. Dia berdoa 3,5 tahun tidak turun hujan. Jangan lupa bahwa konteksnya waktu itu Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Bukan untuk kepentingan Elia. Elia sendiri akhirnya kan putus asa. Menghadapi Nabi Baal, dia akhirnya berkata, matilah aku, sudah capek aku. Betul gak saudara? Dia tidak ada kepentingan apa-apa. Semua dilakukan untuk atau dalam pembelaan bagi pekerjaan Tuhan.
Jadi kalau dengan iman Pak, orang bisa sembuh, betul. Tapi dengan iman. Dan ketika bicara soal iman ini, konteksnya kan Elia. Semua untuk kepentingan Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Jadi tidak sembarangan kita ketemu orang lalu kita doakan pasti sembuh kalau kita yakin. Nggak bisa. Dulu saya begitu, sekarang nggak berani. Sekarang nggak berani. Kok malah jadi nggak beriman Pak? Iya, nggak beriman seperti itu. Tapi saya beriman dengan kualitas yang berbeda dan versi yang berbeda. Dulu kalau mendoakan orang sakit, nggak ada kalimat lain kecuali sembuh. Udah. Kalau orang mau mati, ku cabut roh mautnya, nggak jadi mati. Nggak ada pilihan lain. Sekarang nggak. Sekarang kan kita memperhatikan majikan kita maunya apa. Kalau kira-kira naluri kita bilang ini bakal meninggal, ya kita bilang Tuhan dalam tangan-Mu kuserahkan. Wah Pak Eras nggak punya iman, nggak punya iman seperti yang kau maksud kan, nggak punya aku. Tapi iman yang ku maksud aku punya. Aku mau menurut kehendak Tuhan. Jadi nggak berani sembarangan. Tidak ada yang baik selain Allah. Berpikir positif bro, nanti semua beres. Ya bolehlah. Kira-kira saya diterima nggak ya Pak bekerja di situ? Doakan ya Om. Ya saya doakan, tapi berpikir positif lah kamu, pasti positif. Positif itu diterima, betul nggak? Menguntungkan. Kalau nggak diterima, ya positif juga mestinya. Kalau kamu kerja di situ bisa lebih berbahaya keadaanmu. Jadi sebaiknya tidak usah bekerja di situ. Saudaraku, banyak orang berpikir apabila meyakini sesuatu akan terjadi, maka sesuatu tersebut pasti terjadi atau terkabul. Dan itu dipahami sebagai iman. Ini masih berkategori sebagai berpikir positif. Tapi juga positif menurut dunia manusia. Pola iman yang salah tersebut, yaitu meyakini bahwa apa yang diingini pasti tercapai atau terwujud, adalah usaha untuk melakukan praktek eksploitasi terhadap Tuhan dan manipulasi kuasanya. Ini tindakan orang-orang oportunis, orang yang mencari keuntungan diri sendiri, orang-orang yang tidak menghormati, orang-orang yang tidak menghormati kedaulatan Allah, orang-orang yang tidak menghormati kedaulatan Allah. Sekarang kita sudah dewasa, kita harus berpikir dengan cara berpikir yang dewasa. Jangan coba-coba mengatur Tuhan. Tuhan memiliki integritas yang sempurna. Dia bertindak berdasarkan hakikatnya, sifat hakikatnya. Jadi belajarlah melihat sifat hakikat Tuhan. Jadi kalau kita belajar Alkitab itu harus lihat konteksnya. Kenapa Hizkia minta 15 tahun dikabulkan, tapi akhirnya Hizkia yang menjadi pintu hancurnya Yehuda dan seluruh kekayaan bait Allah dirampas Babel. Itu Hizkia. Kalau Hizkia mati waktu itu lebih baik. Hizkia yang membuka pintu Yehuda hancur dan kekayaan bait Allah dirampas. Karena kesombongan itu kan Tuhan berkata nanti Hizkia, ini perkakas yang agung dari emas ini semua akan dirampas Babel. Ini zaman Hizkia. Setelah dia diperpanjang umurnya, dia sombong. Utusan Babel datang, dia tunjukin keagungan istana dan bait Allah. Dirampas suatu hari oleh Babel. Jangan cuma lihat 15 tahun diperpanjang lalu diizinkan, gak melihat keseluruhannya. Jadi sebenarnya juga ada, saudaraku, perhitungan-perhitungan begini ada sebenarnya. Ada. Saudara minta sesuatu, Tuhan bilang enggak, kamu nekat, ya udah, tapi resiko ya. Israel minta raja, Tuhan nggak berkenan, maksa dikasih, tapi resiko ya. Nah kalau kita belajar Alkitab seperti ini kan jadi cerdas, nggak usah maksa. Tuhan pulangkan suamiku, pulang tapi kau bayar harganya ya. Dia belum beres loh. Kau maksa, oke, aku pulangin. Atau Tuhan aku menyerah padamu. Beda. Jangan bilang, oh nggak punya iman tuh. Imani dong suami pulang kan begitu. Aku nggak mengimani. Aku hanya mencari kehendak Tuhan. Dulu ada kalimat lagu saya yang ajarku tak ingini apapun itu di mana ya? Ajar G itu biasanya. Ajarku tak ingini apapun
Semua suruh nyanyi saya nggak tahu karena semua ribut. Jadi kayak burung. Oke, betul. Terus ke C ya. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Jadi kalau Kristen masih kanak-kanak berkata, Tuhan aku minta ini dalam nama Yesus. Tapi Kristen yang lebih dewasa berkata, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi, tapi hatinya, tapi kalau boleh Tuhan. Pokoknya paling aman orang itu sumeleh lan sumarah. Artinya dilarang parkir di sini. Jangan punya keinginan sendiri. Pasrah. Mencari kehendak-Nya. Kita sekarang ini sebenarnya sedang dibawa ke wilayah ini. Pendalaman Alkitab, suara kebenaran, terus mendesak kita sampai di sini, saudaraku sekalian. Saya juga sebenarnya tidak duga kalau saya sampai wilayah ini, nggak duga. Sungguh, ini kan udah habis, saudaraku. Tapi dengan cara demikian kita itu menjunjung tinggi, menghargai kedaulatan Allah. Saudara rela nggak melakukannya? Saya kira kita sudah sampai titik akhir kehidupan. Sudah nggak ada lagi yang perlu kita pertahankan dalam hidup ini, saudara. Tapi ini kan masih dalam teori ya. Dalam implikasi konkretnya kan kita harus berjuang. Belum. Tapi kalau sudah mulai masuk ke wilayah ini dan kita terus berusaha untuk berjuang, kita akan sampai, saudara. Jadi tolong ya jangan mengatur lagi, mengatur Tuhan lagi. Terus dalam nama Yesus, seakan-akan nama Yesus itu kayak password. Seperti cerita Alibaba itu loh, saudara. Penyamun-penyamun yang bisa buka gudang tempat dia menyimpan hasil rampasannya gitu loh. Dia sebutkan satu kalimat, langsung terbuka. Nah kita juga dalam nama Yesus buka, tingkap langitmu kau buka. Tuhan itu siapa, kamu siapa? Jangan sudah pikir Tuhan itu seperti Bathara Guru, Bathara Narada. Kan dalam cerita pewayangan itu, Bathara Guru itu kan dewa sama Bathara Narada. Nah, Narada betul ya. Jadi kalau ada manusia, umat yang bersemedi, bertapa, misalnya minta putri, bidadari dari kayangan. Dia minta itu, nggak dikasih, dia minta, dia puasa. Itu gonjang ganjing. Nirwana itu gonjang ganjing itu apa? Kayangan itu gonjang ganjing. Sampai sang dewa ini berkata sama dewa yang lebih muda, Narada, Adinda, ada apa gerangan kayangan sampai gonjang ganjing begini? Terus Kakanda, ini gara-gara si Anu nih, dia bertapa hanya karena meminta Dewi siapa gitu. Aduh, sudah kamu datang, kamu bikin rundingan. Mau apa dia? Minta yang mana? Lama-lama vertigo aku. Yuk bayangkan tuh, dewa masih bisa dibikin vertigo itu loh. Makanya di Lukas 18 itu kalau orang salah pengertian tafsir ya, mintalah terus bertalu-talu sampai dikabulkan. Itu konyol sekali, saudara. Sedangkan perumpamaan itu maksudnya miliki integritas. Walaupun menghadapi situasi yang tidak memungkinkan, kamu bisa bertahan, kamu harus kuat sampai kamu menang. Tapi apakah anak manusia mendapati iman di bumi kalau anak manusia itu datang? Yang punya integritas kayak ini loh, janda itu. Tapi kan yang saya dengar dulu, dan saudara pasti juga dengar, karena saya pernah juga mengkhotbahkan itu. Zaman saya masih belum mengerti. Mintalah pagi hari, saudara. Ketika kau minta pagi hari belum dijawab, doakan lagi siang harinya. Siang hari kau berdoa belum dikabulkan, kamu doa sore hari. Sore hari Tuhan tidak bergeming, tidak bergerak, kau sodok malam hari. Kamu sodok malam hari Tuhan masih belum menjawab, kamu obok-obok pagi, dini hari jam 1, jam 2 pagi. Sampai Tuhan akan melihat kamu sungguh-sungguh meminta, maka diberikan padamu. Loh,
Karena sungguh-sungguh meminta bertalu-talu, akhirnya Tuhan mengabulkan. Tuhan seperti nggak punya pendirian, saudara. Kalau Tuhan berkata ini tidak baik bagimu, Tuhan bilang tidak. Tapi kau maksa, boleh. Tapi ada harganya. Kamu akan membayar mahal. Nah, kalau dalam hidup orang Kristen, Tuhan sudah mencegah Anda berbuat sesuatu, Anda dicegah, Anda nekat, Anda dicegah lagi, teruskan dibayar harga kesalahan itu. Mahal. Jangan. Jadi jangan membuat konsep pembalikan. Bukan Tuhan yang mendominasi manusia, tapi manusia yang mendominasi Tuhan. Nah, ini kan salah, saudaraku sekalian. Iman yang benar itu bertumbuh pada keyakinan bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu pasti terbaik. Jadi orang yang memiliki iman yang benar, ia akan berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan, memperkarakan kehendak Tuhan. Dan kalau boleh, kita doanya begini, Tuhan, buatlah aku hanya meminta apa yang kau kehendaki harus ku minta. Buatlah aku meminta apa yang itu berguna bagi engkau dan pekerjaanmu. Makanya orang Kristen yang makin dewasa tidak banyak minta. Tidak banyak bukan berarti tidak sama sekali. Dalam situasi tertentu, menurut saya Tuhan juga memberikan kita keadaan di mana kita boleh punya satu keinginan yang kudus. Tuhan, kalau orang ini ada apa-apa, aku susah Tuhan. Aku mohon ampuni kalau dia salah. Aku minta selamatkan dia. Nah, yang begitu Tuhan juga bisa izinkan kita alami dan kita boleh punya keinginan yang kudus. Anda mengerti itu? Di situ juga interaksi kita dengan Tuhan jadi dinamis. Jadi tidak semuanya harus kita dengar dulu Tuhan bicara baru kita minta. Sesekali kita nggak tahu ini berkenan nggak. Tapi aku merasa bahwa ini penting. Ini menyangkut perasaanku, ini menyangkut batinku. Itu Tuhan mengizinkan loh. Tapi kita nggak boleh mendesak. Tuhan kalau boleh Tuhan, aku tidak mau orang ini mengalami ini. Aku minta. Tapi apapun yang kau lakukan, ku terima. Itu bagus. Itu dinamikanya bagus juga. Anda ngerti maksud saya? Ada dinamika seperti itu. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, ada dinamika seperti itu. Dan itu jadi hidup. Jadi indah. Kita mau khotbah gitu, lihat orang-orang tulus-tulus gitu. Kita bilang, Tuhan, kalau boleh orang-orang ini jangan ada yang binasa. Kan kita nggak tahu mereka benar atau nggak benar. Tapi aku rindu Tuhan orang-orang ini. Aku temui juga nanti di surga. Ada hal-hal yang kita juga boleh bergumul, saudaraku. Tanpa harus tahu dulu apa kehendaknya. Tapi boleh. Dan pasti bukan hal yang aneh-aneh. Nggak mungkin ini. Tuhan, dia sudah punya istri. Biar dia kawin lagi ya Tuhan. Nggak mungkin begitu. Amin. Nggak mungkin. Permintaan kita pun juga kerinduan permintaan yang kudus. Dan Tuhan pun juga berkenan dan menyukai kerinduan-kerinduan yang tulus itu. Dan Tuhan kita Yesus Kristus memberikan contoh kepada kita bagaimana dia menyerahkan dirinya untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Kehendakmu yang jadi Bapa, bukan kehendakku. Padahal kehendak Bapa itu, waduh, itu salib dan penderitaan. Jadi beriman kepada Tuhan tidaklah berdasarkan apa yang telah Allah kerjakan menurut selera atau kesukaan kita, tetapi menyerah kepada apapun yang Tuhan kehendaki harus kita lakukan dan yang kita terima. Jadi percaya kepada pribadi Allah, imani pribadi Allah, bukan mengimani sesuatu. Bukan yang kita imani sesuatu, yang kita imani pribadinya. Ketika kita belum dewasa, yang kita imani permintaan kita, kita yakini akan terjadi, kita yakini akan kita terima. Tapi ketika kita dewasa, yang kita yakini pribadi Allah. Aku meyakini pribadinya bahwa apa yang dia lakukan itu selalu baik. Nah, kalau dalam Yakobus pasal 5, 14-18, terkesan iman itu dapat menggerakkan Allah yang maha kuat berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan seseorang. Sebenarnya tidaklah demikian. Tadi sudah saya singgung. Kalau Elia berdoa agar tidak turun hujan, sebab memang Tuhan menghendaki demikian atau menyetujui demikian. Elia sudah bergaul dengan Tuhan. Dia sudah mengerti kehendak Tuhan.
Elia mengajak kompetisi dengan nabi-nabi Baal. Ayo kita kompetisi. Kau bikin korban, aku bikin korban. Kau panggil Allahmu untuk membakar korbanmu, aku panggil Elohim Yahweh untuk membakar korbanku. Tuhan kan bisa bilang gini, hehehe Elia, emang kuasa siapa kau panggil-panggil apiku? Dari situ kita tahu kepekaan Elia terhadap Tuhan. Amin. Jadi kalau dia bilang 3,5 tahun gak ada hujan, dia memang sudah peka dengan Tuhan. Dia nantangin nabi-nabi Baal, ayo tunjukkanlah. Api bisa kau turunkan dari dewamu. Aku akan turunkan api dari Elohim Yahwehku. Buset dah. Udah minta izin belum sih kamu Elia? Tapi dia yakin memang ini kehendak Allah. Jadi waktu dia berkata 3,5 tahun gak ada hujan, memang dia sudah sering connect dengan Tuhan. Itu gak sama dengan orang yang sembarangan imani sembuh bu. Kan gak sama. Memang Tuhan suruh dia sembuh. Ini bukan berarti membuat Anda punya iman jadi lemah ya, tapi menjadi akurat atau tepat. Dan apa yang dilakukan oleh Elia ini demi kepentingan Tuhan. Dalam hal ini yang penting adalah kepekaan terhadap kehendak dan rencana Tuhan. Jadi kasus Elia tidak bisa dikenakan kepada sembarang orang, saudara. Dan saya nggak ngerti ya, saya dari dulu belum pernah mendengar orang mengupas Elia dengan cara ini. Betul. Nah, bukan saya menunjukin, oh saya lebih pinter ya. Saya nggak ngerti. Selama ini kenapa nggak dikupas dengan benar? Betul nggak saudara? Lalu sembarangan orang ambil. Hebat tuh Alkitab itu. Waktu dia tulis itu, waktu nulis itu dengan hikmat Roh Kudus. Kita harus minta pimpinan Roh Kudus untuk membedah kayak ayat-ayat itu. Sejajar dengan kasus Elia. Dalam Matius 18 ayat 19. Tuhan Yesus mengatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kalau kalimat ini dipisahkan dari konteksnya, terkesan bahwa Tuhan itu kalau dikeroyok rame-rame, itu gak berdaya. Sudah kita berdoa dalam Yesus, kita lebih 2 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Kalau kita minta Tuhan kabulkan, kita lebih dari 2, saudara, kita 20. Apalagi 2000, saudaraku. Makanya mari kita bikin doa berantai, saudaraku. Jam 8, 9, siapa, 9, 10, berapa. Bukan gak boleh. Dulu kita juga lakukan itu. Kita doa kita bikin proyek doa. Dalam semalam ini ada 10.000 pendoa berdoa. Lalu memang Tuhan dikeroyok bisa. Jadi Pak, ada 10 kota atau 20 kota lupa akan doa dengan doa yang sama, jam yang sama untuk memulihkan negeri ini. Ingat gak dulu itu? Enggak boleh. Lalu gak ada pertanggungan jawab publik. Orang sudah sampai waktu doa di Gelora Senayan, sampai orang-orang luar kota datang untuk berdoa bersama bergandengan tangan, pulihkan Indonesia. Yang ada tambah turun terus. Betul gak saudara? Dulu kita berdoa untuk Pak Harto, Tuhan berkati Pak Harto, keluarga Pak Harto ambruk. Saudara. Kita berdoa untuk reformasi, akhirnya reformasi tidak menyelamatkan juga. Nah gimana? Coba kita tuh jujur ngelihat begitu. Salah gak yang saya ngomong ini? Enggak, bener gak? Benar. Nah, tahukah saudara konteksnya Matius 18-19 itu? Itu konteksnya adalah kalau seorang tidak bisa ditegur 4 mata, maka hendaknya harus memanggil beberapa saksi. Kalau masih tidak mau bertobat, maka hendaknya dibawa ke pertemuan jemaat. Bila di pertemuan jemaat masih mengelaskan hati, tidak mengakui kesalahan dan bertobat, hendaknya berdoa kepada Tuhan atau membawanya kepada Tuhan. Ini maksudnya adalah kalau kamu membawa persoalan kepada Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan, akan bertindak di persoalan itu. Saudaramu salah, tegur 4 mata. Kalau nggak ada, panggil saksi. Masih nggak mau dibawa ke pertemuan jemaat. Kalau nggak bisa, kebawa kepada Tuhan. Bersatu dalam doa orang lebih, Tuhan akan mengabulkan. Mengabulkan adalah menyelesaikan masalah ketidakadilan itu. Bukan permintaan. Ini konteksnya kan mengadili orang bersalah. Betul? Artinya bahwa Tuhan itu memerintah gerejanya. Pengabulan doa tersebut berkenaan dengan masalah dalam jemaat. Ya.
berkenaan dengan masalah tersebut dan diperkarakan bukan oleh satu orang, sebagaimana penghakiman menjadi sah kalau dua orang untuk menghindarkan kesewenang-wenangan. Jadi saudara, jangan salah mengerti. Dikatakan pula, jadi konteksnya bukan permintaan doa untuk diri sendiri, tapi penyelesaian suatu masalah dalam pekerjaan Tuhan. Dalam teks aslinya ginomai, yang juga bisa berarti Allah akan menyelesaikan. Ini kesalahan-kesalahan yang fatal. Comot ayat itu, kalau dua orang lebih dalam namaku meminta, Tuhan mengabulkan. Udah kita rame-rame deh. Saudaraku sekalian, dua orang berkumpul dalam namanya, Tuhan hadir mengabulkan doa kita. Kita 20, udah 10 kali lipat. Apalagi kalau 2000, saudaraku. Apalagi kalau seluruh Indonesia kita berdoa, kita getarkan surga kayangan. Kayak Tuhan gak punya integritas, saudara. Dan herannya ya, saudara, dulu tuh gak ada orang berani loh ngomong begini, karena takut merusak tatanan. Sudah ada tatanan di gereja-gereja karismatik khusus. Kita juga termasuk karismatik. Karismatik yang berbeda. Berbeda bukan berarti salah loh ya. Berbeda bukan berarti sesat ya saudara. Jadi kalau kita mengerti begini, kita bersyukur. Oh, Dia akan mengabulkan itu, menyelesaikan masalah dalam jemaat. Untuk membuktikan bahwa Tuhan memerintah gerejanya. Amin. Itu maksudnya. Tuhan memerintah gerejanya. Betapa banyak ayat yang diambil, dipungut dengan sewenang-wenang. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi manusia yang mustahil, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Itu kan konteksnya mengenai seorang muda kaya yang ingin memperoleh hidup yang kekal. Betul nggak? Tuhan berkata seekor unta, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Konteksnya itu bukan soal ekonomi, kesehatan, atau mujizat. Nah ini sudah nggak karu-karuan, udah kacau banget. Nah untuk meluruskan ini kan diurai dengan bijak. Satu persatu diurai, satu persatu diurai. Di sini dibutuhkan ketekunan. Saudara harus tekun, harus sediakan waktu. Kalau hari ini ikut PA, minggu depan nggak ikut PA, terus 2 minggu ikut PA, ikut lagi. Ya saudara nggak akan maju, nggak akan bisa ngerti. Karena ada frame yang hilang, tahu frame ya? Kalau film itu kan ada frame-nya. Kalau yang dicopot jadi yang putus. Saudara tekun terus. Dan pengajaran seperti ini tidak dapat saudara peroleh di sembarang tempat. Ini luar biasa saudaraku sekalian. Ini bagian dari membahas kedaulatan Allah. Bicara soal kedaulatan Allah juga termasuk soal integritas Tuhan yang sempurna, yang tidak bisa diatur. Makanya ternyata berkaitan dengan doa, berkaitan dengan iman. Jadi semua bertalian saudara. Kalau saudara ikuti dengan tekun, saudara akan mendapatkan satu peta besar, peta yang lengkap mengenai hakikat Tuhan, sifat hakikat Allah itu. Anda diberkati nggak saudara? Kita sampai hampir nggak percaya, aduh salahnya sampai segitu ya. Tapi Tuhan dalam toleransi yang tinggi masih mengizinkan terjadi mujizat, masih mengizinkan seakan-akan ayat itu benar, seakan-akan. Tetapi Anda bisa membuktikan ajaran-ajaran seperti itu lenyap pada waktunya. Dulu, wah doa semalam suntuk di mana-mana, selama-lama nggak ada. Imani, seperti misalnya seorang tokoh pendeta dari Korea. Imani, kau bayangkan kau imani, sekarang terlibat. Ternyata ada masalah dengan pemerintah atau apa gitu. Ada manipulasi uang dan lain-lain. Baru kita, aduh ternyata salah ya. Tapi toleransi Tuhan tuh luar biasa panjangnya ya. Setelah 30 tahun baru ketahuan salahnya. Saya bertanya pada diri sendiri, 30 tahun ke depan ternyata aku salah gimana? Ternyata kayaknya enggak. Sebab kalau sudah sampai di sini pupus, hidup kitanya untuk Tuhan enggak mungkin salah. Amin.